Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Selasa, 30 Juni 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Amsal, bab 3, ayat 1 sampai 8, dilanjutkan bab 4, ayat 11 sampai 12. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya, hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikkan kota-kotamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Berbicara tentang doa permohonan, setiap individu dari kita pasti memiliki aneka macam doa permohonan. Dan biasanya dalam doa permohonan itu kita sering memohon untuk dijauhkan dari segala kesulitan yang akan mengganggu hidup kita. Kita ingin agar setiap kali dijauhkan dari apapun yang kelak memiliki potensi menggagalkan segala rancangan hidup kita. Namun, apakah kita menyadari bahwa rencana kita bisa sangat berbeda sekali dengan rancangan dan rencana Tuhan? Lalu, doa atau rencana yang bagaimana yang berkenan di hati Tuhan? Dalam Injil hari ini, Yesus sepertinya sengaja membuat para murid menjadi panik ketika badai datang saat sedang berlayar melintasi Danau Galilea. Para murid ketakutan, namun saat itu Yesus justru malah tidur. Dan ketika dibangunkan, Yesus pun menegur mereka karena mereka meragukan iman mereka sendiri. Yesus menjadikan saat itu sebagai momen untuk memberi pembelajaran kepada para murid-Nya tentang artinya beriman dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya dan beriman kepada Yesus bukanlah berdasar pada keyakinan bahwa badai dan kesulitan hidup kita akan ditiadakan. Yesus tidak pernah menjanjikan hal itu kepada kita. Namun, Yesus menjanjikan bahwa di dalam situasi apapun hidup kita, Dia akan senantiasa bersama kita. Ya Tuhan, apabila kami ingat kepadamu saat di tempat tidur kami, merenungkan Engkau sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolongan kami, dan dalam naungan sayap-Mu kami bersorak-sorai. Amin.